Mari kita bicara jujur, San Siro atau Meazza bukan tempat untuk mereka yang berhati lemah. Tapi malam itu Arsenal datang bukan untuk sekedar bertamu, melainkan untuk menegaskan hierarki. Di balik kemegahan stadion tua itu, tersaji sebuah narasi tentang penembusan dosa. Gabriel Jesus, pria yang seringkali dianggap sudah habis karena cedera ACL yang menghantuinya, justru menjadi sutradara utama. Laga baru berjalan 10 menit, dan Jesus sudah membuat publik Milan terdiam. Berawal dari bola liar hasil sepakan Jurrien Timber, Jesus menunjukkan bahwa insting pembunuhnya belum pudar. Ia menyambar bola itu dengan naluri yang sangat murni. Meski Inter sempat membalas lewat roket Petar Sucic di menit ke-18, Arsenal tetap tenang. Mereka sedang bermain kucing-kucingan dengan juara Italia tersebut, membiarkan lawan merasa punya harapan sebelum akhirnya mencekik harapan itu kembali. Momen paling pecah terjadi tepat setelah setengah jam laga berjalan. Umpan silang Bukayo Saka disambut oleh kepala Jesus. Gol kedua. Disinilah sisi manusiawi sepak bola muncul. Jesus yang baru 6 minggu kembali dari meja operasi, tak kuasa menahan tangisnya. Ia mengakui bahwa Serie A adalah tontonan masa kecilnya, dan mencetak brace di stadion legendaris ini adalah mimpi yang bahkan terlalu indah untuk jadi nyata. Ia menyebut laga itu sebagai malam seperti mimpi. Ini adalah malam yang seperti mimpi. Saya selalu bermimpi menjadi seorang pesepak bola. Saya menontonnya sejak kecil, saya banyak menonton Serie A. Jadi berada di stadion ini dan mencetak gol di sini membuat saya menangis karena selalu bermimpi berada di sini. Ujar Jesus kepada Amazon Prime. Namun, jangan lupakan Victor Gyökeres. Masuk sebagai pengganti, pemain Swedia ini makin ciamik dengan mencetak gol pengunci di menit ke-84 dan berhasil mencatatkan namanya di papan skor. 2 gol Gabriel Jesus dan 1 gol penutup dari Victor Gyökeres menjadi pembeda dalam duel syarat gengsi tersebut. Arsenal menang 3-1 dan Inter dipaksa pulang dengan kepala tertunduk. Kemenangan ini sebenarnya lebih dari sekedar angka. Ini adalah sebuah pernyataan perang yang dikirimkan langsung dari London Utara ke seluruh penjuru Eropa. Dengan hasil ini, Arsenal menjaga rekor 7 kali menang beruntun dan tak terkalahkan di Liga Champions, sebuah catatan yang membuat mereka kokoh di puncak klasemen fase Liga dengan 21 poin. Arsenal mengamankan tiket ke babak 16 besar dengan cara yang paling berkelas. Inter harus turun ke peringkat 9 dengan 13 poin dan masih menghadapi tekanan di sisa laga fase grup, menelan kenyataan pahit bahwa mereka berada di ambang krisis setelah kalah 3 kali berturut-turut di kompetisi Eropa dan sebuah noda yang belum pernah ada dalam sejarah mereka. Mari kita bedah secara kritis. Kemenangan 3-1 ini sekaligus menandai kemenangan ke-7 beruntun Arsenal di kompetisi UEFA, rekor terbaik dalam sejarah klub yang seolah menjadi tamparan bagi mereka yang dulu meragukan kapasitas Arteta. Kemenangan atas Inter semakin menegaskan kedalaman skuad Arsenal yang luar biasa menakutkan. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana kedalaman skuad ini bekerja. Gabriel Jesus yang emosional dan Gyökeres yang konsisten memberikan sakit kepala yang nikmat bagi Arteta menjelang big match melawan Manchester United. Performa para pemain pelapis ini membuktikan bahwa ketergantungan pada satu bintang adalah masa lalu. Arsenal sekarang adalah sebuah kolektif yang mematikan. Sementara Inter harus segera bangun dari mimpi buruk ini karena mereka harus menghadapi laga hidup mati melawan Borussia Dortmund setelah mampir ke markas Pisa di Serie A. Tapi, disinilah letak sisi dingin dari seorang Mikel Arteta. Saat tim sedang wangi-wanginya dan dipuji-puji, rumor transfer justru meledak ke permukaan tanpa ampun. Nama Anthony Gordon mendadak menjadi sorotan seiring rumor ketertarikan Arsenal pada bursa transfer musim panas mendatang. Winger milik Newcastle United itu disebut-sebut masuk dalam daftar target utama The Gunners dengan valuasi mencapai 60 juta pound sterling atau sekitar 1,2 triliun. Angka yang cukup untuk membuat siapapun bertanya-tanya, apakah Arsenal memang sedang mencoba membangun sebuah dinasti yang tak tersentuh? Jika transfer ini terwujud, bukan tidak mungkin akan ada dampak besar di lini serang Arsenal, termasuk terhadap masa depan Gabriel Martinelli yang posisinya mungkin akan tergusur oleh ambisi klub. Anthony Gordon, pemain kelahiran Liverpool tahun 2001 ini,
adalah profil sayap yang sangat nakal, agresif, dan punya nyali besar untuk melakukan duel 1 lawan 1. Karir profesionalnya dimulai bersama Everton sebelum pindah ke Newcastle dengan mahar 45 juta pound sterling yang sempat memicu perdebatan panas. Namun, ia berhasil membungkam keraguan itu dengan performa yang konsisten. Menurut Chess Football Observatory, nilai pasarnya kini menyentuh 68,9 juta euro, menjadikannya salah satu aset Inggris paling berharga saat ini. Statusnya sebagai pemain yang teruji di Premier League membuat Newcastle diyakini akan mematok harga tinggi. Namun Arsenal disebut siap bergerak agresif demi proyek jangka panjang Mikel Arteta. Arsenal memang sukses di hampir semua lini, tapi sektor sayap kiri dinilai masih butuh darah segar untuk peningkatan kompetisi internal. Meski Leandro Trossard tampil impresif dengan 7 gol dan 6 assist, faktor usia membuatnya mulai dicari penerus jangka panjangnya. David Ornstein bahkan menyebut bahwa Arsenal akan mengincar posisi sayap seperti Anthony Gordon atau Nico Williams untuk memastikan tidak ada pemain yang merasa terlalu nyaman di posisinya. Berikut adalah 4 faktor utama yang membuat Arsenal benar-benar serius mengincar Anthony Gordon. Penilaian tinggi terhadap kualitas individu Gordon. Arsenal sudah lama mengaguminya sejak di Everton. Performa konsistennya di Premier League membuatnya dipandang sebagai salah satu sayap terbaik yang memiliki kombinasi kecepatan dan agresivitas yang sangat lengkap. Persaingan ketat dengan klub rival. Minat terhadap Gordon tidak hanya datang dari London, tapi juga dari Liverpool. Arsenal bertekad untuk tidak kalah bersaing dari rival langsung mereka. Faktor persaingan inilah yang mendorong Arsenal bergerak lebih serius dan terencana. Kesesuaian dengan skema serangan Mikel Arteta. Arteta menilai Gordon dapat langsung beradaptasi dengan sistem permainan tim yang menuntut intensitas tinggi. Kemampuannya bermain efektif di sayap kiri menjadi nilai tambah utama bagi dinamika serangan meriam London. Ambisi jangka panjang dan nilai strategis. Ambisi Gordon untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama Inggris menjadi pertimbangan kuat. Klub menilai pemain dengan target internasional tinggi cenderung memiliki motivasi dan etos kerja yang lebih gila, cocok dengan kultur yang dibangun Arteta. Jika Arsenal benar-benar menuntaskan transfer besar senilai 1,2 triliun ini, maka kenyamanan Gabriel Martinelli di sayap kiri akan segera berakhir. Arteta telah membuktikan bahwa tidak ada tempat bagi mereka yang merasa sudah aman. Bagi Arsenal, masa depan adalah tentang evolusi yang tanpa henti, bahkan jika ia harus mengorbankan perasaan pahlawan lama. Saga transfer Anthony Gordon pun diprediksi menjadi salah satu cerita paling berisik dan menarik di bursa musim panas mendatang.